Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laila Autorahimah dengan akhiran NIM 127. Di sini saya akan memaparkan tentang paradigma pemerintahan daerah pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen sendiri itu berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Bunyi pasal 18 Undang-Undang Dasar tersebut juga mengatur tentang pemerintahan daerah yang mengalami perubahan yang signifikan sebelum dan setelah amandemen. Selama era reformasi ini sudah terjadi 4 kali amandemen yang dilakukan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR secara berturut-turut pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Dikutip dari makna Undang-Undang Dasar tahun 2018 yang ditulis oleh Nani Pujawati, isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dibagi ke dalam 2 kategori, yakni 1 pembukaan dan ayat 2 batang tubuh yang berisi 16 bab, 37 pasal, 195 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen itu, dalam pasal 18 ada 7 ayat. Ayat pertama berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintah daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Dan pendapat saya terkait paradigma perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia pada pasal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki wewenang otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini mengidentifikasikan adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan lokalnya. Pasal 18 UUD 1945 juga menekankan pentingnya adanya keseimbangan antara otonomi daerah dan kesatuan negara, serta menegaskan bahwa batas wilayah antar provinsi ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lokal dengan kesatuan dan integritas negara. Selain itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan negaranya dalam lingkupnya sesuai dengan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dukungan pemerintahan pusat. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia. Sekian pendapat saya terkait paradigma pemerintahan daerah pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.